Teman-teman, apa kabar? Semoga selalu sehat dan tetap semangat. Pada video kali ini, Bu Suci akan menjelaskan tentang rumus empiris dan rumus molekul. Mari kita simak bersama-sama. Kita kembali akan belajar kimia untuk rumus empiris dan rumus molekul. Bagaimana rumus empiris dan rumus molekul? Rumus empiris itu adalah perbandingan terkecil dari atom-atom dari suatu unsur yang menyusun suatu senyawa. Nanti kita bisa melakukan dengan perbandingan massa unsur, atau perbandingan mol, atau perbandingan jumlah atom untuk mendapatkan rumus empiris. Contohnya misalkan ada CH2O. Nah, ini merupakan rumus empiris. Untuk rumus molekul adalah rumus yang menyatakan jumlah atom-atom dari unsur-unsur yang menyusun satu molekul senyawa. Jadi, rumus molekul menyatakan susunan yang sebenarnya dari molekul zat. Contoh, misalkan C6H12O6. Ini merupakan rumus molekulnya. Kita akan belajar latihan, ada beberapa soal kita selesaikan satu demi satu. Soal yang pertama. Suatu sampel diketahui mengandung 40% atom C, 6,67% atom H, dan 53,33% atom O. Apabila MR-nya yaitu 60, maka tentukan rumus molekul sampel tersebut. Di sini kita akan memisahkan 100 gram itu sama dengan 100%. Jadi kalau misalkan senyawa itu kita misalkan dengan 100 gram gitu ya. Jadi ini misalkan. Jadi misalkan senyawa tadi ini sama dengan 100 gram. Jadi kalau ada C 40% ya berarti 40%-nya 100 sama dengan 40 gram. Hanya 6,67% kalikan 100 berarti 6,67 gram. Seperti itu ya. Kita seperti ini. Ada C, kemudian ada H, kemudian ada O. Kita hitung tadi sudah kita hitung berarti ini ada 40 gram. Kemudian H-nya itu ada 6,67 gram. Kemudian O-nya ada 53,33 gram. Untuk mendapatkan molnya, maka kita bagi dengan AR-nya masing-masing. Ini kalau lengkap soalnya diketahui AR-nya masing-masing. ARC itu adalah 12. ARH itu adalah 1. ARO itu adalah 16. Ini kalau kita hitung gitu ya, 40 dibagi 12 itu sekitar 3,33. Inilah 6,67 ya, sama ya. 53,33 dibagi 16 itu sekitar 3,33 mol. Nah, kalau sudah seperti ini, kita bandingkan lagi. Kita bagi 3,33 supaya mendapat yang lebih sederhana. Ini kita bagi 3,3 udah dapat 1, ini dapat 2, ini dapat 1. Maka rumus empirisnya adalah, kita singkat dengan RE ya. Rumus empirisnya adalah C-nya 1, H-nya 2, O-nya 1. Ini adalah rumus empirisnya. Sementara saya selesaikan di sini. Sementara rumus molekulnya adalah 60. Jadi kita hitung begini. CH2O sebanyak N kali itu sama dengan 60. Kita hitung MR-nya CH2O. C12 hanya 1 kali 2, 2 tambah O-nya 1, 16. Maka ini adalah berapa? Ini 14 tambah 16. Berarti ada 30 kalikan N sama dengan 60. N-nya sama dengan berapa ini? 2. Ya, siap N kita kalikan 2. Ini adalah rumus molekulnya. Maka rumus molekulnya adalah setiap N-nya kalikan 2, C-nya ada 2, H-nya ada 4, O-nya ada 2. Nah, inilah adalah rumus molekulnya. Berikutnya, nomor 2.
Apabila suatu senyawa memiliki sekian mol C, sekian mol H, dan sekian mol O, MR-nya 136, tentukan rumus empiris dan rumus molekul dari senyawa tersebut. Ini hampir sama dengan tadi, cuman malah lebih mudah karena ada langsung mol diketahui. Sama ya, di sini ada C, kemudian ini ada H, ini ada O. Perbandingan mol juga nanti bisa sebagai rumus empirisnya. Ini ada 5,27 mol. 5,2, ini angkanya agak selisih sedikit ya Papa. Ini 1,32 mol, ini semuanya mol. Supaya dapat perbandingan yang sederhana, kita semuanya kita bagi dengan 1,32 ya. Ini kita bagi dengan 1,32. Maka kalau kita bagi nanti ini dapat sekitar 4 apa ya 3,99 gitu ya. Ini kita ringkas aja jadi 4 gitu ya. Ini juga sekitar 4, nanti 3,93 gitu. Ini ada 4. Kemudian ini dibagi 1,32 dapat 1. Ini adalah yang sederhana, ini sebagai rumus empirisnya. Ini sebagai rumus empirisnya, yaitu C4H4O. Tapi MR senyawa itu adalah 136. Nah, seperti soal nomor 1 tadi, kita selesaikan dulu, ini kita cari MR-nya dulu ya. MR-nya sama dengan berapa? 4 kalikan 12 ditambah 4 kalikan 1 tambah 1 kalikan 16 kalikan AR-nya masing-masing. Jadi ada 48 tambah 4 tambah 16 ya. Ini MR-nya sama dengan 68. Nah, kita selesaikan di sini. Aduh, kok miring nih ya. Jadi tadi C4H8 maaf. Ini udah 4 ya. C4H4O N kali ini sama dengan MR-nya 136. Sementara MR-nya ini adalah 68. Jadi 68 kalikan N sama dengan 136. N dapat berapa ini? Dapat 2. Maka rumus molekulnya setiap N dikalikan 2. Sehingga menjadi C4 ya kalikan 2 jadi C8. Hanya jadi H8. O-nya jadi O2. Maka yang ditanyakan, rumus empirisnya adalah C4H4O, rumus molekulnya adalah C8H8O2. Untuk nomor 2. Nomor 3. Pada senyawa pirimidin diperoleh kadar unsur karbon 60%, hidrogennya 5%, dan sisanya nitrogen. Tentukanlah rumus empiris senyawa pirimidin. Sama seperti tadi, senyawa itu kita misalkan dengan 100% gitu ya. Misalkan dengan 100%. Maka untuk mencari N sama dengan berapa? 100% dikurangi 60 ditambah 5 yang punya karbon dan hidrogen. Berarti N-nya adalah berapa nih? 35%. Kemudian kita misalkan masanya itu dengan 100 gram. Ini angka yang paling mudah dalam perhitungan. Maka nanti kita kalikan satu demi satu, 60% kalikan 100, 5% kalikan 100, dan nitrogen tadi misalkan 35% kali 100. Maka kita peroleh seperti ini. Ini ada C, ini ada H, dan ini ada N. 60%-nya kali 100, berarti sama dengan 60 gram. Hanya 5 gram, 5%-nya kali 100. Sisanya tadi nitrogennya adalah 35, berarti 35 gram. Kita bagi dengan AR-nya masing-masing. Sebenarnya di sini kalau lengkap soalnya ya, ada AR-nya C itu 12, H itu 1, N itu 14 gitu ya. Nah ini kita bagi dengan AR-nya masing-masing. Kita bagi dengan 12, kita bagi dengan 1, kita bagi dengan 14. Kalau kita dapatkan 60 dibagi 12 itu sama dengan 5 mol. Kemudian ini adalah 5 mol. 35 dibagi 14 dapat 2. Kalau 2 kan 28, sisanya 7. Berarti ada setengah ya. Berarti ini 2,5 mol. Angka ini masih bisa dibagi lagi. Kalau mau kita sederhanakan, dibagi dengan 2,5 semuanya. Ini sama dengan 2. Ini 2, ya gitu ya.
ini 1. Maka kalau ditanyakan rumus empirisnya sama dengan C-nya ada 2, H-nya ada 2, N-nya ada 1. Maka empiris dari senyawa pirimidin yang ditanyakan adalah C2H2N. Nah, ini adalah rumus empirisnya. Sudah ada beberapa contoh, mudah-mudahan menjadi paham ya. Nomor selanjutnya, nomor 4. Baik, kita selesaikan. Jika terdapat 17 gram suatu oksida logam dengan rumus empiris M2O3, mempunyai kandungan 8 gram oksigen. Jika airnya O itu sebesar 16, airnya O 16, berapakah air logam M? Gitu ya. Maka kita selesaikan. Seperti hukum Lavoisier, nanti kalau 17 gram ini ada 8 gram, maka nanti M-nya sama dengan 9 gram. Gitu. Kita selesaikan, mari. M2O3 ini tadi, senyawanya M2O3, ini ada M dan ada O. Ini tadi ada 17 gram, gitu kan. Kemudian O-nya ini ada 8 gram. Maka kalau kekekalan massa, ini 17 gram, ini berapa M-nya? Supaya 17 gram, berarti ini ada 9 gram. Kita dalam perhitungan mencari dalam keadaan mol. Supaya mol, maka O kan udah diketahui. O dibagi berapa? Dibagi 8 dibagi airnya O. Berarti ini sama dengan 16. Sama dengan ada setengah mol. Setengah atau 0,5 atau setengah gitu boleh. Perbandingan molnya ini tadi, M-nya tuh 2, O-nya 3. Saya terus di sini ya. Ini 2, ini 3. Gitu. Kemudian, yang setengah mol ini untuk perbandingan 3. Kalau M-nya 2, berarti kita hitung begini. Yang ditanyakan per yang diketahui kalikan setengah mol tadi. Berarti kalau di situ, M-nya sama dengan yang ditanyakan ini 2, per yang diketahui tadi molnya atau perbandingan molnya gitu ya. Ini adalah 3, kalikan setengah, saya seperti ini juga boleh ya. Setengahnya begini. Nah, jadi ini kalau saya coret ya, saya coret begini. Maka M-nya ada berapa mol? Ada 1/3 mol. Saya tulis di sini. Sementara M sama dengan 1/3 mol, tadi M itu 9 gram. Jadi untuk M sama dengan 1/3 mol. Masanya tadi ada 9 gram yang berasal dari 17 dikurangi 8 sama dengan 9. Kemudian dibagi AR-nya M. Nah, berapakah ini AR-nya M sama dengan berapa? 1/3 mol sama dengan 9 dibagi AR. Maka AR-nya adalah 9 dibagi 1/3 atau kalikan 3. Berarti AR-nya sama dengan 27. Seperti ini. Jadi perbandingan indeksnya ini bisa juga dengan perbandingan koefisiennya atau dengan molnya juga sama. Itu nomor 4. Kita selesaikan soal berikutnya. Nomor 5. Pada pembakaran sempurna 2,3 gram suatu senyawa yang mengandung CHO, dihasilkan 4,4 gram CO2 dan 2,7 gram H2O. Pertanyaannya, rumus empirisnya adalah apa? Senyawa tadi mengandung CHO. Kita misalkannya dengan begini. CXHYOZ gitu ya, kita nggak tahu. Dibakar itu adalah konteksnya direaksikan dengan O2. Akan menghasilkan CO2 plus H2O. Ini namanya pembakaran suatu hidrokarbon. Ini ada 2,3 gram. Sementara CO2-nya ada 4,4 gram. H2O-nya ada 2,7 gram. Kita dalam hal ini bisa mencari masanya dari O2. Berasal dari kekekalan massa. Jadi kalau kita selesaikan di sini ya. Nih. 2,3 ditambah berapa? Saya misalkan X gitu saja. Sama dengan 4,4 ditambah 2,7. Nah kalau kita hitung. X-nya di sini adalah berapa ini? 4,8 gram. Ya, ini berapa ini? 7,1 dikurangi 2,3. Maka di sini tuh adalah 4,8 gram. Kita menghitungnya dalam keadaan mol.
Supaya mol, maka kita bagi dengan MR-nya masing-masing. Di sini juga kita selesaikan dulu mestinya ya. MR-nya dari CO2 adalah 44, MR-nya dari H2O sama dengan 18. Oke, MR-nya O2 sama dengan 32. 4,4 dibagi MR-nya 44. Sama dengan berapa ini? 0,1 mol. 2,7 dibagi MR-nya H2O 18. Ini sama dengan berapa ya? 0,15 mol. Kemudian 4,8 dibagi MR-nya O2 32. Ini juga 0,15 mol. Untuk mendapatkan angka yang bulat, maka kita kalikan supaya bulat gitu ya. Kalau saya kalikan 10 nanti masih 1,5, 1 dan 1,5. Saya kalikan 20 coba ya. Kalau saya kalikan 20, ini berarti sama dengan berapa? Ini kalau kalikan 20 berarti ini dapat 2, ini dapat kalikan 20 ini dapat 3, ini dapat 3. Nah, ini perbandingan ini tuh sama dengan kita masukkan ke dalam koefisiennya. Ya, ke dalam koefisiennya. 2, di sini saya masukkan 2. Ini 2. Ini 3, saya masukkan di sini 3. Ya. Nah, kita mau menghitung O-nya nanti. Maka kalau gitu ada C-nya 2 hanya 6. Gitu ya. C-nya 2 hanya 6. Oke. Ini tadi 3 masukkan di sini juga 3. Ini 3. Nih, 3. Oke. Maka kalau kita mencari rumus empirisnya, C-nya 2, ini C-nya 2, hanya 6. Nah, O-nya kita belum tahu. Nah, kita hitung. O-nya di sini ada 2 kalikan 2 itu 4. Di sini 1 kalikan 3 itu 3, berarti 4 tambah 3, 7. Sementara di sini sudah ada 6. Maka supaya setara sama, O di sini adalah 1. Maka O-nya adalah 1. Kalau di sini 1, 1 tambah 6, 7. Ini juga O-nya 7. Maka rumus empirisnya senyawa ini adalah C2H6O. Ya, ini sudah tidak bisa dibagi lagi. Ya. Berikutnya untuk soal nomor 6. Nomor 6. Pada pembakaran sempurna 1 liter gas CXHY pada suhu dan tekanan yang tertentu, gitu ya bacanya, oleh 3 liter gas oksigen pada keadaan yang sama, dihasilkan 2 liter gas karbon dioksida. Tentukan rumus molekul dari gas CXHY tersebut. Nah, kita selesaikan. Pembakaran itu berarti harus direaksikan dengan O2. Ini direaksikan dengan O2. Akan menghasilkan CO2 plus H2O. Ini pada kondisi pada T dan P yang sama. Ya. Ini ada 1 liter, ini ada 1 liter. Kemudian oleh 3 liter gas oksigen di sini ada 3 liter. Kemudian karbon dioksidanya ada 2 liter. Perbandingan volume bisa juga dibandingkan dengan perbandingan koefisiennya. Maka kalau di sini 1 liter 32, berarti kita masukkan di sini juga 1, ini juga 3, gitu. Ini juga 2. Nah, gitu ya. Sementara kita mau mencari rumus empiris dari CXHY. Kita selesaikan dari O. O-nya di sini 3 kalikan 2 itu 6. O di sini 2 kalikan 2 itu 4. Berarti masih kurang 2. Kita taruh di sini. O-nya 2. Sehingga kita bisa tahu bahwa C-nya ini ada 2. Kemudian H-nya ini ada berapa? Ada 4. Yang ditanyakan rumus molekul, bukan rumus empiris. Kalau rumus molekul berarti C-nya sama dengan 2, H-nya sama dengan 4. Ya. Kalau rumus empiris ya C2, CH2. Kita telah bersama-sama menyaksikan pembahasan tentang rumus empiris dan rumus molekul. Semoga teman-teman menjadi paham dan dapat mengerjakan untuk berlatih pada soal-soal yang ada. Tetap semangat, tetap sehat, dan gembira. Terima kasih.